Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini, saya ingin menjawab atau membahas juga beberapa pertanyaan yang terkait dengan saham-saham yang baru listing di Bursa Efek atau kita kenal dengan Initial Public Offering atau penawaran saham perdana. Sebenarnya saya sih tidak terlalu tertarik kalau ada saham-saham IPO ya. Itu karena secara teknikal pergerakannya belum bisa kita lacak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin baru tercatat, kita belum tahu track recordnya seperti apa untuk dari sisi pergerakan harga. Meskipun secara fundamental kita bisa melihat dari prospektusnya. Nah, kita akan bahas di video ini serba-serbi tentang saham-saham syariah yang baru IPO di tahun ini, sekitar 6 perusahaan. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, comment, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Terima kasih juga sudah memfollow Mang_Amsi dan Syariah Saham di Instagram, dan nantikan event-event yang mungkin berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Seperti di minggu ini kita ada 3 event live di Instagram maupun di Instagram ya, dan itu juga berkaitan dengan tema-tema investasi seperti saham syariah dan juga properti. Presentasi ini hanya bersifat informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Disclaimer on. Dan alhamdulillah untuk yang 6 saham yang kita bahas ini saya tidak punya satu lembar pun ya. Jadi teman-teman santai saja, ini adalah informasi. Oke, dimulai dari prospektus. Prospektus itu adalah ringkasan profil dari perusahaan yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman yang suka atau yang sudah biasa investasi di reksadana, mungkin prospektus bukan hal yang aneh gitu ya. Kalau kita mau beli reksadana kan biasanya baca dulu prospektusnya. Demikian juga ketika kita akan membeli saham perdana yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia, kita juga diberikan prospektusnya supaya mempelajari apa sih perusahaan tersebut, profilnya di bidang apa, kemudian juga kinerja di masa lalunya selama 3 atau 5 tahun terakhir. Kemudian juga rencana penggunaan dananya untuk apa ketika dia mengambil dana dari masyarakat lewat Bursa Efek Indonesia. Nah, di tahun 2021 ini teman-teman boleh cek nanti di websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, di bagian perusahaan tercatat pilih prospektus ya. Ini prospektus, tahunnya pilih 2021. Kemudian kita bisa menemukan ada 7 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia sejak awal Januari sampai hari kemarin ya, atau sampai minggu ini. Ini ada tanggal IPO-nya juga, dan teman-teman diunduhnya di sini di downloadnya. Kemudian karena DCI ini belum masuk efek syariah, maka kita tidak membahas yang DCI ini atau DCI ini ya, tapi kita cuma 6 saja. Nah, kita mulai dari ini yang paling fenomenal atau yang paling ramai dibicarakan ya, Bank atau PT Bank Net Indonesia Syariah. Nah, kita lihat dari rencana penggunaan dananya dulu ya. Mereka sebenarnya yang perusahaan mau listing ini nanti dana yang didapatkan dari hasil penawaran umum perdananya itu mau digunakan apa. Nah, kita bisa lihat bahwa Bank Net ini akan menggunakan 60%-nya untuk maintenance IT dan penunjangnya, dan sisanya untuk modal kerja seperti marketing, sewa, dan biaya lain-lain ya, seperti itu. Jadi ini masih mending lah gitu, masih mending menggunakannya untuk ekspansi atau untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada UFOI atau PT Damai Sejahtera Abadi. Ini nih bidangnya elektronik kalau tidak salah ya. Ini juga digunakan 92%-nya untuk investasi aset, penambahan tanah, dan toko atau gudang. Sisanya itu untuk modal kerja, pembelian barang persediaan, dan pembayaran utang usaha. Jadi alokasi untuk pembayaran utangnya sedikit lah, cuma 8%. Jadi kita bisa, dan itu sudah termasuk di situ ada pembelian barang juga. Jadi penggunaan dana hasil ini akan produktif karena akan digunakan untuk penambahan aset ya, seperti itu. Nah, ini juga yang paling rame karena kemarin ada yang mengatakan ini ada sebagian yang dipom-pom juga begitu. Nah, ini adalah sektor unggas ya, atau pakan ternak. Ini mungkin akan menjadi kompetitor bagi JPFA, kemudian Main, Cepin, dan SIPD.
Nah, kita lihat mereka akan digunakan dananya buat apa. Ternyata 74,3% itu untuk ekspansi. Jadi sarana produksi, dan rinciannya saya tidak ungkapkan ya karena panjang sekali, nanti teman-teman boleh baca di prospektusnya. Dan sisanya itu untuk modal kerja perseroan, terutama pembelian bahan baku pada feed mill, pakan ternak ya, dan pembelian ayam broiler komersial untuk slaughterhouse. Jadi teman-teman boleh baca lah, ini mungkin sektor yang khas di Unggas, teman-teman baca dulu bagaimana kinerjanya, prospeknya, dan juga bisnis plannya untuk ke depan. Lengkap di prospektus ada. Ini juga masih lumayan ya karena digunakan untuk ekspansi begitu. Dan ini yang kemarin minggu ini Edge Internet ya. Ini gimana? 90% digunakan untuk tambahan setoran modal pada IDG, pembangunan IDC, dan yang lainnya gitu, dibutuhkan dana sekitar 469 miliar. Nah, sisanya itu untuk pembelian perangkat, pengembangan digitalization network, kemudian 4% lagi untuk modal kerja pengembangan. Jadi ini semuanya lebih ke pengembangan atau ekspansi juga, atau lebih ke produktivitas ya untuk penggunaan dananya. Kemudian ada ini yang bulan Januari ya, kalau tidak salah, ke Januari kemarin itu DGNS. Ini farmasi bidangnya atau healthcare ya kalau sekarang. Itu 42,6% akan digunakan untuk pengembangan usaha. Misalnya apa? Di sini ada misalnya pembangunan cabang ya, pembelian peralatan, kemudian pembelian kendaraan, laboratorium juga. Dan sisanya itu digunakan modal kerja. Seperti itu. Ini yang terakhir. Nah, kalau ini teman-teman boleh baca di sini ya. Saya juga kasih highlight bahwa penggunaan dana semua yang diperoleh dari IPO PT FAP Agri ini maka akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang. Jadi istilahnya ini minjem ke masyarakat untuk bayar utang mereka. Nah, kalau bagi saya sih hal-hal yang ini suka dihindari gitu, meskipun sahamnya melonjak ya, itu juga teman-teman juga perlu dicek lagi gitu ya, untuk apa sih sebenarnya. Dan ini ternyata jatuh temponya sudah lewat begitu. Nah, sekarang kita cek dari sisi fundamentalnya teman-teman ya. Ini tanggal IPO-nya. Yang paling terbaru adalah Edge, yang paling awal adalah Fafa. Harga IPO-nya yang dipatoknya sekitar sekian, meskipun di pasar ketika listing itu bisa berbeda. Misalnya bank ketika listing itu 139 kan dibukanya. UFOE itu di 136. WMU di 1000 di berapa WMU? Di 200 gitu ya. Kemudian Edge ini di 8.850 pas listing itu. DGNS 270, kemudian Fafa di 2250. Nah, sekarang harga terbarunya ini yang udah ada yang mendekati lagi, misalnya ini nih. WMU sudah hampir balik lagi gitu ya. Karena itu trennya naiknya mungkin 3 sampai 4 hari kemudian turun lagi seperti itu ya. Nah, teman-teman juga perhatikan misalnya market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya. Di sini yang yang warnanya hijau berarti paling gede gitu. Kita bisa cek paling gede Fafa, kemudian baru bank dan seterusnya. Kemudian aset paling gede adalah Fafa juga gitu. Paling kecilnya adalah DGNS. Kemudian utangnya paling gede. Nah, kalau utang yang paling kecil yang bagus berarti DGNS, tapi kan sesuai porsi ya. Kemudian juga yang paling gede ya Fafa juga. Ekuitas paling gede Fafa, tapi ini kan memang perusahaannya besar mungkin ya. Nah, kita lihat penjualan Fafa dan WMU, tapi laba bersih paling besar tuh Edge gitu ya. Kemudian jumlah saham ini yang di listing atau ada di bursa efek. Nah, kita lihat EPS-nya, laba bersih per sahamnya ini minus karena ininya juga rugi. Kemudian nilai bukunya ini bisa kita cek masing-masing. Nah, sekarang rasio-rasionya dilihat dari price to earning ratio yang disesuaikan, maka tanda kutip yang agak murah itu ya WMUU dan Edge begitu ya. PBV yang cenderung murah itu WMUU dan Fafa kalau dilihat dari nilai buku. Tapi nilainya udah gede-gede juga ya, di atas 1 gitu. Return on asset Edge dan DGNS. Return on equity juga DGNS dan Edge gitu. NPM-nya, nah ini teman-teman, saya dengan bank itu ada yang janggal. Kenapa? Karena laba bersihnya itu di atas penjualan, betul nggak? Nah, teman-teman boleh cek di situ gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, mungkin nanti teman-teman teliti lagi
karena ini ada sesuatu yang kurang biasa gitu. Tidak, laba bersih di atas penjualan. Biasanya juga laba bersih itu adalah hasil penjualan dipotong beban, dan muncul laba kotor dipotong lagi, misalnya ada beban bunga dipotong lagi, ada beban pajak, nah baru jadi laba bersih. Nah ternyata nanti ada di situ ada penghasilan lain-lain, nah dan itu yang sebenarnya saya hindari kalau di saham-saham yang laba bersihnya di atas penjualan, karena pasti ada apa-apanya gitu. Tapi nanti teman-teman cek lagi lah apa itu di situ. Di sini kalau NPM-nya yang normal ya, itu kan kalau bank itu keluar biasa lah gitu, keluar biasaan. Maka setelah itu adalah di Edge dan di DGNS. Untuk rasio utangnya ini juga teman-teman cek lagi nanti ya. Kemudian yang normal mungkin ini dan ini. DER-nya juga ini dan ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi rasio, Edge dan DGNS ini yang katakanlah cenderung normal begitu. Sementara UFO ini cenderung mahal, PAVA ini minus banyaknya, bank ada yang tadi yang tidak lazim. Kemudian mungkin yang bisa kita lihat itu kalau dari sisi ini fundamentalnya Edge dan DGNS, tapi dua-duanya juga kurang liquid ya. WMO itu rame ya karena biasalah kalau ada yang nyebut, apalagi misalnya influencer kan suka rame, padahal kalau kita kaji fundamentalnya ya mungkin biasa saja. Nah teman-teman juga perhatikan bahwa ini saya buat yang listing per Februari saja ya. Teman-teman bisa cek bahwa meskipun harganya melonjak gila-gilaan, tapi teman-teman cek nih seperti UFOE itu di 5 hari pertama teman-teman pasti nggak bisa beli. Kenapa? Karena lotnya kecil. Bayangkan ini cuma 50 lot, ini 5.000 lembar loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa beli ini di 5 hari pertama, saya yakin gitu ya. Paling belinya di sini, kecuali dari awal ya, yang sejak book building lah, sejak awal sebelum masuk di bursa sudah beli ya, itu mungkin bisa saja gitu. Tapi biasanya itu juga kebagiannya juga nggak banyak. Di bank juga, di Banknet coba teman-teman mungkin baru bisa belinya ketika volumenya sudah agak besar nih di sini nih, di hari ke 1 2 3 4 5 gitu, baru di sini, dan harganya sudah naik 2 kali lipat gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Yang ini juga harganya sudah naik 2 kali lipat baru bisa dibeli. WMO, nah kalau WMO ini juga aneh nih. WMO ini juga di awalnya sudah besar, tapi sekarang volumenya jadi turun dan harganya pun turun gitu ya. Bayangkan teman-teman, harganya 242 ketika hari pertama tuh menyentuh tertinggi 242, dan sekarang sudah 230, sudah turun di atas IPO-nya gitu ya. Dan ini juga tinggal nunggu waktu kalau menurut saya. Kalau misalnya kita bicara fundamental ya, apalagi ini kata-katanya sudah masuk UMA ya, unusual market activity, pasti akan ditegur kalau misalnya terus naik, kemungkinan disuspend gitu. Nah ini yang baru terbit 2 hari kemarin juga, coba volumenya cuma 26 lot dan 41 lot. Saya yakin teman-teman belum bisa beli nih di saham ini. Biasanya cuma 30 atau 40 menit sudah tutup gitu, karena sudah arah ya, auto reject atas, sudah mentok kanan gitu, nggak bisa dibeli lagi karena sudah mungkin 25% atau sudah 35% kalau yang fraksi bawah. Jadi bagi saya membeli saham IPO itu bukan sesuatu yang diprioritaskan. Kenapa? Karena saya belum bisa melacak kinerjanya yang benar gitu ya. Ini juga banyak laporan keuangannya itu per Mei tahun kemarin, ada yang per Juni, ini beda-beda. Laporan per yang paling up to date ya WMO ini ya, ini per Oktober seperti itu. Ini udah update lah gitu. Tapi yang lainnya ya seperti itu. Jadi kita susah melacaknya karena belum ada yang dilaporkan secara terbuka yang dari yang terbaru. Kemudian juga secara pergerakan teknikalnya kita tidak bisa menafsirkan karena baru muncul. Kemudian juga dari volume perdagangan kita tidak bisa langsung beli kalau sudah masuk di pasar kedua atau di secondary market. Kenapa? Karena volumenya kecil. Jadi biasanya cuma berapa menit atau 20 menit, 30 menit atau bahkan mungkin 1 jam itu sudah habis, barangnya udah nggak bisa dibeli lagi. Besoknya kita harus ngantri lagi. Dan jadi saya menghindari saham-saham IPO karena tadi ya, saya tidak punya banyak waktu untuk menganalisisnya, dan saya lebih suka trading itu santai kan, tidak dikejar-kejar, harus FOMO gitu, fear of missing out, takut ketinggalan gitu, takut nggak ikut dengan yang lain. Kita kan udah punya pilihan sendiri, kenapa harus ikut pilihan orang lain? Nah bagi saya saham IPO bukan prioritas untuk transaksi. Saya lebih suka saham-saham yang sudah lama eksis di bursa, supaya bisa diketahui pergerakan sahamnya, bahkan sampai pergerakan market maker atau misalnya big fund-nya gitu ya. Tapi kalau yang baru masuk kan ya itu mah, kalau bagi saya sih jual belinya sah, apalagi saham syariah gitu. Tapi kalau ada unsur galornya dan spekulasinya, kita yang akan
akhirnya bisa banyak yang nanya ke saya, emang ini gimana ya saham IPO ini gimana ya. Jadi saya kan nggak pernah beli saham IPO ya. Kalaupun beli itu pernah udah lama sekali, dan saya kurang beruntung kalau beli saham IPO gitu. Jadi akhirnya saya menghindari itu, dan itu pilihannya. Jadi saya membahas saham ini santai-santai aja. Kenapa? Karena saya nggak punya satu lembar pun di 6 saham yang dibahas ini. Jadi ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman bahwa tidak semuanya saham yang IPO itu harus kita beli kalau kita tidak memahami pergerakannya seperti apa, nature-nya seperti apa, kemudian kebiasaannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman ingin memaksakan beli di saham IPO, maka sudah pastikan analisisnya sudah benar, analisisnya sudah tepat sesuai dengan profil risiko kita. Dan setelah misalnya nyangkut atau misalnya telat jual, ya teman-teman harus ambil risiko itu sendiri ya, karena teman-teman yang beli juga gitu. Jadi bagi kita di pasar modal itu musuh terbesarnya bukan pasar, bukan orang lain, tapi kadang kita sendiri yang kenapa sih harus ikut itu tanpa ada alasan kenapa kita juga beli itu. Jadi kalau beli saham kan alasan cuma 3, apakah fundamentalnya bagus, teknikalnya menarik, atau uangnya ada gitu. Kalau misalnya 3-tiganya kita tidak cocok, jangan paksakan. Jangan beli saham karena kita takut ketinggalan ya. Masih banyak 700-an saham lain yang bisa kita beli, atau yang syariahnya ada sekitar 430-an yang bisa kita pantau dan bisa dijadikan alternatif untuk transaksi kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.